Oke kawan-kawan, nah belakang kita kalau tadi kita review mobilnya VX100-nya Pak Aan tahun 2005 yang keren banget, yang nyaman ya gitu. Tapi ini sama dipakai untuk kerja. Kalau belakang kita ini adalah Lexus. Jadi kalau VX100 itu diesel, kalau Lexus atau Cygnus itu bensinnya. Ada beberapa pilihan begitu karena kalau Pak Aan di daerah Sumatera, jadi solar masih gampang di sana. Jadi pilihnya yang solar, yang diesel karena di-upgrade gampang, terus torsinya lebih gede dan gitu-gitu. Tapi begitu Pak Benny, karena kerjanya di Kalimantan, solar susah banget Kalimantan solar, makanya dicarilah Lexus 470. Lexus, Cygnus sama aja sih sebenarnya, cuma beda interior sedikit dan logo-logo emblem-emblemnya aja, tapi secara fitur sama. Sama dengan si VX100. Lexus atau Cygnus ini harus cari yang sudah 5 speed, minimal 2003 ke atas kan. Kalau bisa cari yang 2005-2006. Aku pernah pasang, enak banget. Pernah pakai aku, enak banget. Nah ini yang tahun 2005 dapat bagus banget. Dan kenapa kok cari mobil ini? Karena di Kalimantan itu kita cari solar susah, solarnya hilang semua, nggak tahu kemana. Makanya cari bensin lebih mudah. Makanya carilah mobil yang buat operasional kerja yang jauh-jauh. Sama dengan Pak Aan, dipakainya sehari bisa 200 kilo, 300 kilo, makanya dipilihlah Lexus ini 470. Nah 470 itu sama juga dengan si 100. Saat kita beli, yang pertama dilihat interiornya harus ori semua, joknya apanya, door trim, terutama jok sama door trim itu harus ori. Kalau nggak ori, kenyamanannya si seri 100 ini berkurang jauh. Kalau kita ganti kulit sebagus mungkin, rasanya beda, naiknya rasanya beda, empuknya beda, nyamannya kalau dia pakainya dalam jangka waktu yang panjang itu beda pasti. Banyak orang-orang pengen wah karena joknya agak elek dikit atau pengen rasanya seperti baunya mobil baru, kita ganti jok yang bagus, auto leather lah atau merek Jerman lah, tetap aja tidak senyaman joknya seri 100 ini. Cobain deh kalau nggak percaya. Nah beda dengan 80, karena joknya nggak terlalu oke, kulitnya nggak terlalu oke, ya diganti jadi lebih bagus. Tapi kalau ini sudah oke banget. Bahkan kayak mobil-mobil baru kayak Fortuner, kayak mobil apa yang baru ya, Pajero, lebih enak ini, jauh lebih enak ini. Nah setelah itu kalau sudah cari interior udah dapat bagus, mesin sama matic harus bagus karena maticnya mahal banget. Matic copotannya itu yang 5 speed sekitar 65 jutaan. Jadi matic harus bagus. Caranya paling mudah, direm, masukin gigi D, terus dipakai gigi R gitu, jeduk enggak? Jeduknya berlebihan enggak? Jeduk itu ada beberapa macam, bisa gardanya kocak, bisa transfer case-nya kocak karena dia AWD, bisa maticnya yang bermasalah. Nah setelah itu kita coba di jalan, gaspol aja udah. Di gaspol kita lihat kickdown-nya, waktu kickdown dia jeduk enggak, terus waktu pindah gigi dia jeduk enggak. Kalau jeduk, aduh ini PR nih, ini singkirin dulu, cari yang lain. Nah kalau 4 speed jeduk wajar banget, tapi kalau 5 speed harusnya tidak gitulah, harusnya tidak. Terus itu kalau mesin rata-rata Lexus, Cygnus mesin bensin yang 2 UZ ini itu kondisinya sehat banget, nggak pernah nggak sehat. Ada kasus tertentu yang nggak sehat itu pasti karena keteledoran, mungkin airnya kurang, olinya kurang, atau olinya jelek gitu. Itu bisa dilihat dari saat kita bongkar tutup oli, ada ngobos enggak, itu udah kelihatan dari itu, sama mesinnya pincang enggak, udah kelihatan banget. Terus lihat juga radiatornya udah retak-retak, udah kuning belum. Kalau running atau retak-retak mungkin pernah overheat, atau mungkin ya rata-rata pernah overheat. Karena kalau belum pernah overheat itu masih hitam pasti bagus dengan kondisi mobil tahun 2005 gitu. Lalu karet-karet pasti ganti semua, jadi pastiin budget untuk karet-karet kaki-kaki. AHC itu usianya 15 tahun, dia udah 15 tahun harus ganti. Dan AHC ini saran saya nggak perlu diganti kecuali Pak Benny mau lift kit, karena mobilnya di Kalimantan agak masuk ke set, jadi harus lift kit, makanya diganti semua full set punyanya Peders. Nah, boleh Peders, boleh Ironman, boleh Tough Dog, lihat penambahan bobotnya. Lalu bumpernya sama ya, sama Pak Aan persis. Jadi ini made in metal craft, disesuaikan, dimodifikasi, pakai bumper, pakai bracket winch sama lampu, sama fog lamp gitu. Cuman yang menarik yang punyanya Pak Benny ini, kita headlampnya kita ganti Pro G 2 buah.
terlalu terang menurutku. Terang banget. Jadi posisi 2 buah karena apa? Karena Lexus VX100 itu lampunya nggak terang. Nah, kalau itu bisa diganti pakai Pro G, murah, oke. Nah, kita ngomong sektor lain, karena mobilnya kadang-kadang masuk air, nyebrang sungai gitu kalau di set, makanya pasang snorkel. Ini satu-satunya Lexus 470 yang pasang safari snorkel kayaknya. Tapi boleh lah, kenapa boleh? Karena bannya udah pakai 35, velgnya Method, jadi mobilnya memang keren gitu, memang udah gendut, udah tinggi, jadi pasang safari snorkel udah cocok lah, udah match sekali. Roof rack bikinan Metalcraft, custom sekali karena dibikin 2 lantai gitu. Terus ada lampu LED barnya cukup pakai yang Cina aja karena udah pakai lampu depan, jadi udah lebih dari cukup. Lampu samping, lampu belakang, lalu set step ini penting karena set step ini kalau nggak dibikin, satu, naiknya susah. Yang kedua, tidak ada protektor, jadi dia bisa nabrak kanan kiri gitu loh. Itu mengganggu, jadi dan bodinya rawan rusak karena set aslinya itu plastik, makanya diganti dari pipa model kayak ARB gitu. Cuman ini dari seamless, jadi kalau di high check dia kuat. Kalau ARB malah nggak kuat. Terus bumper belakang juga dari Metalcraft, bisa dilihat nanti detailnya. Nah, yang menarik adalah kaki-kakinya dan setup suspensinya. Ini torsion bar, shockbreaker pakai Peders bombshell, di setup 2,5 inch depan, belakang menyesuaikan, dinaikkan 2,5 inch. Terus juga pakai Peders juga, bombshell juga, itu sudah lebih dari cukup untuk keperluan di Kalimantan gitu-gitu yang heavy duty, yang tiap hari off-road gitu udah oke, udah cukup, lebih dari cukup. Terus peleknya pakai Method 701. Ini Method yang paling legendaris dan dia bed grip juga, jadi bisa low pressure. Banyak pakai Kanati 3517, udah cukup oke lah buat hari-hari karena ini ban yang MT yang murah dan MT, jadi pakai harian tidak eman-eman gitu. Karena banyak off-roadnya, jadi pakainya ban MT ini. Lalu mobil ini juga di rebuild mesinnya, bukan rebuild sih sebenarnya, nggak rebuild, mesinnya di servis total, di carbon cleaner, diganti businya semua. Biasanya yang rusak itu adalah airflow-nya diganti baru, jadi membaca udara yang masuk ke mesin itu lebih akurat, artinya mesin akan memberikan bahan bakar ya presisi, membuat mobil ini powernya maksimal serta irit gitu loh. Ini irit loh, kalau luar kota bisa 1.7 loh, walaupun 4700 cc, menyenangkan sekali karena 5 speed dan mesinnya sehat gitu. Oke, dalamnya ini Lexus, kilometernya masih 137 kilo. Nah, enak banget. Nah, ini aku bilang joknya kulit standarnya ini kayak gini. Jadi ini empuknya beda sama kalau kita ganti. Jadi dia kulitnya tipis banget dan empuk, tapi tidak panas kalau pakai. Jadi harus syarat utama beli Lexus atau VX100, interior harus ori semua. Itu kalau saya ya. Jadi itu adalah value yang kita beli dari sebuah seri 100 menurutku itu. Sunroof, mobil ini, dan yang paling tidak terbeli oleh seri lain menurutku apa? Blind spot. Jadi waktu kita nyetir, posisi duduk nyetir, ini semua kelihatan enak banget. Jadi kayak kita nyetir mobil gede ini kayak udah kayak nyetir mobil kecil aja, kayak nyetir Honda Jazz aja. Beloknya banyak banget, dimensinya oke. Kita kelihatan semua, jadi orang itu di bawah kita, pintunya di bawah. Beda dengan kita naik VX200, wah itu agak capek lah. Atau mobil-mobil Eropa agak capek gitu, walaupun nyamannya mungkin mirip-mirip ya. Tapi kalau aku menurutku secara suspensi dengan teknologi yang sama dengan 200 dipasang di sini, karena ini mungkin mobilnya lebih compact, lebih ringan, lebih nggak limbung dan lebih nyaman, comfort ini daripada 200 menurut saya ya, terutama yang 2005 ke atas, karena beda di sistem stabilizer dan lain. Itu asik. Nah, ini yang 4 speed, ini yang 5 speed, terus ini ada aux beam, ini buat lampu-lampu saklar, lampu-lampu aja. Itu ya, jadi
bagian interior ini yang memang wajib dilihat atau diperiksa pertama saat kita mau beli seri 100, baik Lexus maupun VX100 gitu. Setirnya juga udah keren, udah nyaman. Jadi ergonomi nyetir ini yang tidak didapetin di Land Cruiser seri lain. 80 nggak dapat, 60 nggak dapat, 200 nggak dapat, 300 apalagi. Coba deh rasain feel ngendarainya gitu. Kalau duduk di samping beda lagi lah. Kalau duduk di belakang ya beda. Cuma duduk di belakangnya di seri 100 itu the best menurutku juga. Ya 200 lebih luas sedikit, tapi ergonominya, secara comfortable-nya coba dirasain pakai hati. Pasti lebih suka di 200. Dengan catatan interiornya rapi banget, bersih banget, orisinal banget. Lexus kemarin ada customer, jadi kalau di Lexus atau Toyota itu sama Lexus 470 sama Toyota VX100 itu sama, cuma bedanya di kayak kelasnya itu loh, kayak beda di interior, ada yang lebih unggul di Lexusnya, terus kayak VX200 sama Lexus 570 itu juga sama gitu. Nah ini kemarin kita juga ada pesanan di Lexus 470 sama VX100. Jadi kita basicnya udah ada, desainnya udah ada, dan ternyata dipasang di kedua mobil itu bisa masuk juga. Jadi sasisnya itu ternyata sama gitu. Nah untuk ini kita bikin bumper depan, pakainya itu win tidur. Jadi di dalam sini, di dalam bumpernya ada bracket windnya gitu. Terus atasnya itu ada bracket lampu, nanti bisa dipasang di lampu. Di kanan kirinya ini juga ada lampunya. Ini bisa request pakai lampu kotak atau lampu yang bulat kayak lampu model JK itu bisa masuk di sini. Di sini. Oh, jadi bisa request modelnya ya? Mau request model, mau yang bulat atau yang kotak juga bisa. Nah ini ada segel-nya juga dibaut di sininya. Terus ini pisahan, jadi antara bracket wind sama bumpernya itu pisah. Jadi kalau mau kayak service wind itu cuma cover bumper yang depan itu yang dicopot, bisa dicopot, terus windnya masih terpasang di mobilnya gitu, bisa kalau ada kabel yang putus atau kerusakan. Terus yang belakang nih. Nah ini untuk yang belakang itu juga sama, ternyata VX100 sama Lexus 470. Jadi kemarin kan ada dua juga yang bikinin dengan model yang sama, depan belakang dan model yang sama, ternyata bisa dipasang gitu. Jadi kalau ada yang mau pesen untuk VX100 atau Lexus 470 bisa satu model gitu. Nah ini juga pakai plat 456 juga, seperti biasa yang tebel itu di bagian sasisnya gitu. Untuk samping-sampingnya kita copot bumper ori, terus yang bagian sini kita kasih plat buat nutupin, buat nyerasiin di bodi gitu loh. Jadi bisa serasi di bodi gitu, kelihatan, kalau menurutku kelihatan manis sih. Biar bisa ngepas apa ya istilahnya, bisa match sama bodi ori mobilnya gitu. Untuk tire hangernya, nah kita posisikan di tengah, banyak kita posisikan di tengah. Terus ini ada kancingannya di bagian samping pakai tudo klem, sama ini ada bisa dipasang lampu kotak di sini, kanan kiri bisa dipasang gitu. Untuk kalau ada ini sebenarnya ada opsional bikin bracket wind di dalamnya, tapi itu harus ngelubangi di sasis bagian belakangnya. Jadi di sasis bagian belakang itu kan ada kayak ini sasis, terus ada palangan gitu, ada palangan gitu. Nah itu harus ngelubangin di tengah-tengah buat lubang selengnya gitu, dilubangin gitu. Nanti bracket windnya di bagian dalam, tapi harus ban serepnya dipindah ke belakang sini dulu gitu.
kita sedang quality control bagian electrical, arah lampu, sudut lampunya, dari bumper, driving light, terus light bar, terus lampu samping, lampu belakang, semua harus dites, dicoba. Ya namanya juga selain solusikan, kita jualan, jadi benar-benar harus tahu gimana penggunaannya, gimana penempatannya, sudutnya yang pas bagaimana. Ya ini kita sedang coba karena ini mobil mau dibawa kerja di Kalimantan, jadi benar-benar harus perfect gitu. Ini lampu samping buat kalau pas camping gitu kan udah cukup banget, ini menerangi. Driving lightnya udah nggak dilakukan lagi, jauh banget X-Pro. Terus headlampnya sudah di upgrade juga, jadi ini secara apa ya, departemen penerangan ini perfect gitu. Ya, bisa jadi pilihan setup buat temen-temen yang nantinya akan memasang lampu-lampu. Nah, tentunya nanti bisa diskusi dulu dengan saya gitu, lampu apa yang paling pas, lampu paling enak dan paling masuk secara apa namanya, spesifikasinya masuk, budgetnya masuk. Jadi kita perlu diskusi, dipertimbangkan sehingga bisa mendapatkan setting yang paling maksimal gitu.